dengan pupuk NPK yang spesial untuk masa pertumbuhan tanaman alpukat dan tanaman-tanaman yang lain sahabat tadi. Ya, pupuk apa itu? Mari kita sama-sama simak seputarannya dan sekaligus saya melakukan penanamannya. Jadi ini saya dibicarakan langsung dipraktekkan begitu sahabat tadi Rudian. Ya, mumpung masih ada waktu dan kesempatan. Terima kasih sahabat tadi Rudian. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani Rudian. Nah, di sore hari ini saya akan lanjut melakukan proses penanaman alpukat ya. Jadi harusnya kan bareng sebuah kemarin saya melakukan penanaman. Jadi berhubung saya harus mencari ruang untuk melakukan penanaman kembali. Jadi kalau dadakan nggak ketemu gitu sahabat tadi. Jadi ternyata alhamdulillah di sini masih ada space untuk melakukan proses penanaman kembali dengan tanaman alpukat, tapi ya alhamdulillah masih terus berlanjut untuk melakukan proses penanaman begitu. Walaupun yang ditanam di sini saya tidak pernah langsung bibit-bibit besar, melainkan bibit-bibit kecil alpukat. Ya, tapi jangan salah ya, kalau yang saya tanam itu alhamdulillah bukannya takabur yang seperti tadi itu, semuanya cepat adaptif dan cepat besar. Nah, di sore hari ini ada 4 bibit dan di sini yang di atas 3 karena berjejer sampai ke sana untuk melakukan proses penanaman. Nanti turun ke bawah tuh di sana ya. Mau langsung ditanam ke 4-4-nya bibit di sore hari ini begitu sahabat tadi Rudian. Nah, lubang tanam sudah disiapkan, tidak terlalu dalam, disesuaikan dengan ketinggian polibotis ini. Jangan terlalu terkubur ininya sahabat tadi ya, jangan terlalu terkubur. Biar akar serabutnya di sini terpapar langsung oleh sinar matahari nanti. Begitu sahabat tadi Rudian. Nah, di sini untuk deposit nutrisinya saya akan berikan NPK ini, Mutiara Tawon, yang dimana tawon ini tidak melemahkan pH tanah. Nah, di sini ada 2 jenis tawonnya ya. Ini mohon maaf yang satu kotor, sudah saya gunakan. Yang di sini untuk usia tanam yang sudah generatifnya. Di sini untuk masa pertumbuhannya. Ya bisa dibedakan, ini untuk warna plastiknya aja berbeda. Ini agak pucat, ini hijau pekat. Biru pekat ya, biru ya. Mohon maaf. Nah, ini sahabat tani 27% ya perbedaannya. 6%nya fosfat dan kalium. Nah, kalau ini kan seimbang. Ya berimbang begitu sahabat tani. Jadi ini untuk pertumbuhan ini sangat efektif nih, sangat lebih efisien ini sahabat tani karena 27% nitrogen. Kenapa? Karena nitrogen di sini sangat dipercaya untuk membantu pertumbuhan tanaman baik alpukat, durian dan lain-lain begitu sahabat tadi. Jadi untuk deposit nutrisi di lubang tanam akan saya gunakan ini. Untuk pemupukan berikutnya kedua dan ketiga kali sampai usia 1 tahun ini juga akan saya pakai. Jadi ideal untuk pemupukan berapa kali? 23 kali aja dah dalam 1 tahun ya gitu ya, idealnya begitu. Nah, jadi ini untuk skala lumayan besar menanam tanaman alpukat di kebun saya begitu sahabat tadi. Jadi bukan alpukat saja, ada durian, pisang, cengkeh dan lain-lain yang saya tanam di sini begitu sahabat tani. Namun di sore hari ini kan saya lanjut melakukan proses penanamannya selagi masih ada waktu dan hujan belum turun begitu sahabat tani. Nanti kalau untuk pupuk susulan bisa sahabat tani pakai sistem kocor ataupun langsung tabur di sekitaran permukaan tanaman ya, yang penting tidak lari oleh air hujan. Lalu kemudian diusahakan dalam keadaan lembab begitu ya tanahnya. Ini bukan hal asing ya untuk melakukan metode-metode tanam seperti ini, dan perawatannya mana tahu saja bisa berbagi pengalaman yang menonton petani pemula begitu sahabat tadi ingin bercocok tanaman alpukat apapun itu yang ditanam begitu ya. Baik, saya buka plastiknya kemudian saya timbun dan menyusul yang ketiganya karena harus cepat mumpung hujan belum turun, karena udah hujan turun dingin sahabat tadi. Nah, ini sudah diletak dalam lubang tanam dan kemudian akan saya ngambil tanahnya bagian atas untuk menimbun ya sahabat tani. Ingat jangan terlalu dalam dan jangan terlalu tinggi juga, karena ini bukan metode busut sahabat tadi Rudian. Dan jangan lupa di musim hujan ini drainasenya jangan sampai tidak bagus ya, untuk pembuangan saluran air supaya air tidak terjebak di sekitar permukaannya, baik air penyiraman apalagi air hujan begitu sahabat tadi. Baik ya, akan saya masukin satu persatu ke lubang tanam. Ini yang saya akan masukin adalah Red Vietnam ya, Red Vietnam akan masukin ke lubang tanam begitu sahabat tadi.
Baik, ya seperti ini dicoba. Yang penting bagian bawahnya padat dulu, tidak miring. Terus ini kalau beli kocor boleh ya sahabat tani nanti pemupukan berikutnya, asalkan tidak ada hujan. Kalau ada hujan ngapain dikocor, ya malah menambah lembab sahabat tadi. Dibisakan jangan terlalu lembab bagian bawah lubang tanam atau sekitar permukaan sekaligus. Ini bibit dari okulasi sahabat tadi ya, jadi dipastikan insya Allah berbuah tidak muluk-muluk lah. 4 tahun lah, 4 tahun ini, karena yang saya berbuah yang di blok satunya lagi yang berbuah itu usia tanam udah 4 tahun ya, udah kedua kalinya, kemudian bibitnya syukuran ini, begitu sahabat tadi. Karena bibit langsung tinggi pun akan saya pruning, begitu. Kalau ini dibiarkan setinggi saya dulu, lalu kemudian akan saya pangkas sejengkal-sejengkal dari pas kepala saya, begitu sahabat tadi, supaya cabangnya lebih kokoh dan kuat, begitu ya. Baik, ini udah tertanam, berhubung bibitnya tidak tinggi. Ini juga siapapun yang menanam, jadi usahakan hati-hati nanti di musim hujan. Selain air, ini rumput liar yang melilit itu ya, jangan sampai terjadi lilitan. Jadi kalau memang kita sempat membersihkan lahan kebun semuanya dengan secara keseluruhan untuk rumput, diusahakan yang diprioritaskan tanaman aja dulu, selamatkan dari permukaan ya 2 meter dari batang utama, selamatkan aja dulu. Terus kemudian yang lainnya kan bisa menyusul, mau di herbisida terserah, mau pakai mesin rumput jauh lebih baik. Nah, yang penting kalau memang mau melakukan pemupukan dengan pupuk NPK tawon, lakukanlah sampai dia usia 3 tahun. Nanti untuk merecover setelah dia panen boleh kasih organik maupun kompos. Jadi saya bukan anti organik sahabat tadi ya, mohon maaf, bukan anti organik karena ini di sini musim hujan, lagi pula tidak beribet ya untuk pupuk-pupuk seperti ini, praktis walaupun hasil beli. Gitu ya, pupuk NPK Mutiara Tawon, baik pun NPK Pak Tani yang lain ya. Yang penting komposisi unsur hara di dalamnya itu kita harus pahami mana yang untuk vegetatif dan mana yang untuk generatif, untuk menunjang pertumbuhan tanaman alpukat. Ya, jangan salah pilih pupuk ketika melakukan pemupukan pada tanaman alpukat atau tanaman durian yang sahabat tani lakukan di lahan kebun. Begitu sahabat tani. Gitu. Jadi jangan sampai pupuk-pupuk yang tidak seharusnya dilakukan pada tanaman durian masa vegetatif ataupun generatif kita berikan. Ya. Jadi dilihat komposisi unsur haranya, sahabat tani, untuk masa vegetatif cari yang lebih tinggi unsur haranya, nitrogen ya, untuk pertumbuhan. Begitu. Baik, ke satu ianya untuk melakukan penimbunan karena sudah diberikan deposit sisi. Lalu kemudian akan saya buka nih plastik ya, bukan tidak berarti saya buka untuk red Vietnam bagi sahabat tadi. Baik, jadi itu saja sahabat tadi Rudian. Kemungkinan yang 2 lagi tidak akan saya liput lah. Begitu sahabat tadi. Karena mungkin paham ya, di sini bukan mau mengajari siapapun. Sini hanya berbagi informasi saja. Dan ini juga sudah ada 1 minggu yang saya tanam ya. Tinggal terus menyangi gulma di sekitaran permukaannya, insya Allah dia terselamatkan dalam waktu 2 tahun aja sudah aman sahabat tadi. Tinggal fokus melakukan pembersihan gulma, penggemburan ya, selain melakukan penyemprotan, pemupukan dan perawatan lainnya. Kita amankan dulu dari gulma liar, terus kemudian di musim kemarau terselamatkan 2 kali atau 2 periode musim kemarau, insya Allah ya, aman. Nah ini sama juga diberikan deposit nutrisi dengan pupuk-pupuk yang sama, yang dimana pupuk yang kandungan unsur haranya jauh lebih tinggi untuk nitrogennya karena untuk menopang masa pertumbuhan tanaman alpukat, begitu sahabat tadi. Jadi setelah sudah ditanam begini, apalagi diberikan pupuk-pupuk terbaik yang sahabat tani lakukan, jangan dibiarkan ya, jangan dibiarkan pada saat musim hujan itu, jangan sampai terlilit ya, sampai tertutup oleh rumput. Jangan sahabat tani, itu pengaruh ya untuk pertumbuhan, apalagi diberikan pupuk-pupuk yang bagus. Silakan lakukan nanti setelah 1 bulan atau 1 minggu, kayak itu berapa minggu, berapa bulan, melakukan penyemprotan daun untuk menjaga ya kerusakan. Karena daun ini sangat penting dalam masa pertumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis sahabat tadi. Untuk jarak tanam lakukanlah
seideal mungkin ya, tergantung skala kebunnya. Sahabat tani tidak seharusnya 10, 12 ya, nggak usah lebay begitu, kasihan yang lahannya tidak banyak. Ya 7 atau 5 ya, 5 ke 7 itu tidak apa-apa untuk pohon alpukat. Begitu sahabat tadi. Jangan sampai kita menakut-nakuti orang yang lahannya sempit, harus dibuat selebar mungkin untuk jarak tanam. Ya kan, begitu sahabat tadi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya seputaran tentang pohon alpukat. Dan saya akan lanjut melakukan proses penanaman lagi untuk 2 alpukat. Mumpung masih ada waktu dan kesempatan di sore hari ini. Dan jika ada yang ingin bertanya, silahkan tulis di komentar. Insya Allah akan saya balas semampunya saya. Dan nanti setelah masa generatif, berikan pupuk-pupuk atau pra generatif, pupuk yang 16-nya yang berimbang ya. Begitu sahabat tadi. Supaya pertumbuhan tanaman alpukatnya itu jauh lebih maksimal, sehat, subur, dan berbuah. Begitu sahabat tadi. Terima kasih. Salam hormat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.